Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, ku hidup bagimu, melayani-Mu seumur hidupku. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, sehingga kami ada selalu dalam genggaman-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Kami percayakan hidup kami mengandalkan Engkau. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, tiada hari tanpa doa dan firman. Galatia 2 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata ada orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, pada perikop ini Rasul Paulus menyampaikan nasihat berdasarkan pengalaman pribadinya. Ia menyebut bahwa secara lahiriah dirinya adalah orang Yahudi, bukan bangsa asing yang dianggap sebagai orang berdosa. Orang Yahudi menganggap dirinya adalah orang pilihan Allah dan semua bangsa di luar Yahudi adalah orang-orang berdosa. Namun, Rasul Paulus tidak mengandalkan status lahiriahnya itu, karena bagi dia yang terutama adalah percaya kepada Yesus dan meneladani hidupnya. Dengan kata lain, siapapun kita, Yahudi atau bukan Yahudi, hanya Kristuslah jalan keselamatan. Hanya Kristuslah yang memberi keselamatan hidup kekal. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyebutkan bahwa hidupnya bukan lagi oleh dirinya sendiri, karena Kristuslah yang hidup di dalamnya. Paulus walaupun terlahir sebagai Yahudi di mana kehidupan lamanya dikuasai oleh ketundukan kepada hukum Taurat, namun dalam hidup barunya Kristuslah yang berkarya di dalam dirinya, melalui dirinya. Bapak Ibu, menjadi seorang Kristen adalah menjadi pengikut Kristus. Secara lahiriah, tidak penting lagi siapa kita, dari suku apa, dari latar belakang apa. Penghayatan sebagai umat Kristen terletak dari segala sesuatu yang kita lakukan, apakah itu bersumber dari Kristus. Tidak lagi
pada pencapaian diri secara pribadi, atau karena melakukan perintah agama, tetapi kita lakukan segala sesuatu karena Kristus yang hidup dalam kita. Kristus berkarya melalui diri kita. Karena itu marilah kita nyatakan itu dalam setiap perkataan, tingkah laku, perbuatan kita. Kristus dinyatakan melalui kehidupan kita. Itulah Kristen yang sejati. Bukan sebatas agamawi, tetapi kehidupan, lifestyle, gaya hidup Kristus yang nampak melalui kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru hari ini, limpah dengan berkat dan rahmat-Mu, karena Engkau memberi kesehatan kepada kami. Kami dapat bangun dengan sehat, ini semua karena anugerah-Mu. Dan biarlah kehidupan kami, sebagaimana firman-Mu pesankan hari ini, menyatakan kemuliaan Kristus. Kehidupan kami menyaksikan kasih dan kuasa Kristus, kebenaran-kebenaran Kristus. Karena kami tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri atau mentaati hukum-hukum agama. Kami hidup berbuat segala sesuatu ini dan itu dengan alasan Kristus. Dan Roh Kudus yang akan menuntun kami, menolong kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Nya, firman Kristus. Secara khusus berdoa untuk umat Tuhan di masa-masa liburan ini, mungkin ada yang bepergian, berkunjung, silaturahmi dengan keluarga. Biarlah sikap hidup, tutur kata, tingkah laku kami menjadi kesaksian yang indah. Kehadiran kami menyatakan kehadiran Kristus, sehingga menjadi berkat bagi keluarga dan bagi setiap orang yang kami jumpai temui. Tuhan menyertai setiap perjalanan, beri kesehatan, keselamatan selalu, jauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun. Di mana juga kami dikunjungi, kami menyatakan kasih dan kuasa Kristus. Kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Mohon maaf lahir batin. Shalom.